Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kitabut Taharati, adapun ini yaitu kitab menerangkan hadis-hadis yang berkenaan bersuci. Babul miyahi, ini adalah bab menerangkan hadis-hadis yang membahas tentang hukum air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu, dia laut itu adalah suci mensucikan airnya, al-hillu maitatuhu, lagi halal bangkainya. Akhrajahul arba'atu, telah mengeluarkan yang meriwayatkan ini hadis oleh imam yang keempat, yakni Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan meriwayatkan ini hadis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Wal lafzu lahu, dan ada redaksinya yaitu bagi Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan menghukumi sahih ini hadis oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai pertemuan ini kita akan membahas materi hadis kita yang kurang lebih ada 1.500-an hadis. Kalau satu kajian satu hadis berarti kita ngaji 1.500 pertemuan, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan kalau satu pertemuan satu hadis, setengah hadis berarti 3.000 kali pertemuan. Nanti kita lihat saja begitu ya. Kitab At-Taharah, saudara sekalian, para ulama hadis yang membahas tentang hukum-hukum Islam sudah menjadi kebiasaan mereka mengawali pembahasan hadisnya dengan membahas tentang bersuci, taharah. Sebab bersuci itu, saudara, menjadi satu syarat dalam keabsahan salat, yang mana salat itu merupakan tiang pancang agama. Karena itu ulama hadis menyebutkan tentang taharah terlebih dahulu. Taharah, saudara, bahasa Arab yang dalam bahasa kita artinya bersuci. Di sini disebut kitabut taharah, kitab. Kalau arti kitab itu adalah satu nama bagi sekumpulan ilmu yang ditentukan, yang cakupan di bawahnya ada bab, ada fasal. Itulah yang disebut dengan kitab. Nanti ada bab. Kalau bab berarti satu nama dalam sekumpulan ilmu
yang menunjukkan kepada makna yang tertentu yang cakupannya ada pasal-pasal pada umumnya, yang tidak umum kitab-kitab bab ada tapi pasal tidak ada. Begitu. Taharah saudara dalam bahasa, karena taharah ada dua tinjauan. Ada tinjauan secara bahasa, ada tinjauan secara terminologi agama. Taharah dalam bahasa artinya al-khudusu minal adnas sawa'un kanat hissiyatan atau maknawiyatan. Taharah dalam etimologi artinya bersuci atau membersihkan daripada kotoran, yang mana kotoran itu ada yang fisik, ada kotoran non fisik. Begitu. Ada kotoran yang kelihatan, ada kotoran yang tidak kelihatan. Mana kotoran yang kelihatan? Biar gampang darah, begitu. Itu kotor najis. Mana kotoran yang gak kelihatan seperti mengeluh, itu najis juga, najis batin namanya. Mengeluh itu juga kotoran, kudu dibersihkan. Makanya ada hadis Nabi yang beliau sabdakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Ini rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Begitu. Kalau rumahnya ada anjingnya, itu enggak bakalan bahagia hidupnya. Pertanyaannya, kita enggak ada anjingnya tapi sering puyeng juga. Suka puyeng enggak? Sering. Nah ini, maka anjing itu apa? Anjing itu satu binatang yang kalau dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak juga melet-melet. Itu anjing. Jadi sifatnya mengeluh, dikasih dikit melet, banyak juga melet. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya malaikat yang membawa kasih sayang, tafsir hadisnya, tidak akan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjing-anjingannya. Dagangnya dia untung segini, ngeluh, dikitan ngeluh, yang kayak begini ada najisnya, namanya najis batin, yaitu mengeluh. Padahal mengeluh itu mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak akan merubah keadaan. Taharah saudara dalam tinjauan bahasa mengandung 4 kategori. Dari sisi taharah secara umum, sebelum kita membedah hadis, yang pertama dalam Islam itu taharah berarti mensucikan dari hadas dan najis. Taharah artinya mensucikan dari hadas dan najis, baik hadas kecil semacam berwudu itu disebut taharah, maupun hadas besar termasuk mandi habis bersetubuh, mandi menstruasi, itu juga disebut taharah atau bersuci dalam Islam. Begitu.
Begitu juga mensucikan dari najis. Najis tentu najis zahir, nanti akan dibedah di depan apa-apa unsur najis. Begitu. Ini akan dibedah, namanya bersuci juga. Jadi bersuci dari hadas dan daripada najis zahir. Begitu saudara. Yang kedua, bersuci mensucikan anggota tubuh yang 7 daripada najis yang dalam bahasa ulama disebut maksiat. Maksiat itu najis. Innamal musyrikuna najis. Mensucikan anggota yang 7. Mana anggota yang 7? Ada telinga, ada mata, ada mulut, lidah, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. Ini namanya 7 anggota. Ini dibersihkan daripada kotoran yang disebut maksiat. Ini disebut dalam bahasa ulama toharah juga namanya, bersuci juga. Begitu. Jangan sampai perut kita diisi dengan barang yang kotor, yang haram. Ini toharah. Kucing saja pintar. Kucing biar tidak punya akal, tidak kuliah di mercubuana, tidak juga itu kucing, tidak punya ijazah, tapi mengerti. Mohon maaf, tai orang tidak dimakan. Kenapa? Dia paham ini kotor, barang kotor tidak boleh dimakan. Itu kucing yang tidak ada akalnya. Apatah lagi kita, manusia yang ada akalnya, kudu pandai, jangan ambil barang yang kotor. Ini kudu toharah. Yang kayak begini namanya bersuci juga. Namanya mensucikan anggota yang 7 daripada kotoran yang disebut maksiat. Yang ketiga adalah toharah, mensucikan hati atau qalbu, bahasa Arabnya qalbu, daripada kotoran-kotoran batin atau disebut najis batin, najis maknawi, daripada sombong, ujub, bangga diri, riya, pamer, dan seterusnya. Ini juga disebut dengan istilah toharah, bersuci. Yang keempat adalah mensucikan sir. Apa itu sir? Lubuk hati yang paling dalam daripada selain Allah. Lubuk hati yang paling dalam isinya harus Allah, biar mendapatkan ketentraman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub wa la dzikrullahi akbar. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tentram, dan mengingat Allah itu paling besar dari selain apapun juga. Maka sir harus disucikan dari apa-apa yang melintas selain Allah. Ini juga disebut toharah dalam bahasa Arab. Namun saudara, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tinjauannya adalah ulama-ulama tasawuf, ulama yang bergerak dalam dunia akhlak. Ini toharah. Ulama akhlak,
ulama tasawuf yang membedah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ulama fiqih hanya membahas pada poin nomor 1, yaitu bersuci dari hadas dan dari najis yang zahir saja, hadas dan najis yang zahir saja. Oleh karena itu, karena kita kajiannya adalah kitab hadis dengan judul Kitabut Thaharah, maka al pada lafaz thaharah namanya alil ahdi, bersuci yang tertentu. Satu, ini yang akan kita bedah pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini, saudara. Oleh karena itu, thaharah dalam terminologi agama yang dikajian dalam hukum Islam adalah raf'ul mani'il mutaraddid minal hadasi awin najisi. Thaharah dalam terminologinya adalah menghilangkan penghalang yang ditimbulkan dari hadas atau dari najis. Itu yang disebut thaharah. Dalam definisi yang lain, thaharah adalah fi'lu ma tutawaqqafu alaihi sihhatus salati min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin aw izalati najisi. Thaharah adalah mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat. Itulah thaharah. Jadi mengerjakan hal-hal yang membuat sholat jadi sah, semacam berwudu, semacam mandi, semacam bertayamum, dan semacam menghilangkan najis. Ini disebut thaharah. Banyak definisi ulama berbicara thaharah. Ada ulama yang menyebutkan thaharah dengan definisi raf'ul hadas wa izalatul najis aw ma fi ma'nahuma aw fi suratihima. Thaharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, atau yang dalam bentuknya atau semaknanya. Itu juga disebut dengan thaharah, saudara, dalam agama, dalam terminologinya. Singkatnya, dengan kita mengkaji kitab thaharah, sasaran tujuan yang akan dibedah 4. Yang pertama akan membedah tentang wudu. Yang kedua, kita akan membedah tentang mandi dalam agama. Yang ketiga akan membedah tentang tayamum sebagai pengganti daripada wudu dan mandi. Yang keempat, kita akan membedah tentang menghilangkan najis. 4 ini tujuan kita mengkaji hadis-hadis hukum berkenaan dengan bersuci, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Untuk menuju 4 tujuan ini ada medianya, ada wasilahnya. Maka wasailut thaharah juga 4. Media untuk menuju bersuci ada 4. Yang pertama air. Ini
inilah kemudian kiai kita menyebutkan babul miyah, bab menerangkan hadis-hadis tentang air. Karena kalau ngomong sholat wudu ini ada medianya. Apa alatnya? Medianya untuk wudu. Ada air, ada debu. Ini namanya untuk tayamum. Ada debu, begitu. Jadi ada air. Ini namanya disebut wasailul thahar. Ada air, ada debu, ada alat penyamak, ada dadil. Ini diantara alat-alat atau wasailul thahar. Dan ini yang akan kita bedah saudara-saudara sekalian. Yang perlu kita pahami bersama hadirin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, beliau menyatakan dalam satu kalamnya, kata beliau, ajib liman yatatahhar fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin wa la yatatahharu fi qalbihi. Aku heran kepada orang muslim yang bersuci minimal dalam sehari semalam 5 kali berwudu, namun tidak berupaya untuk membersihkan qalbunya. Artinya, kenapa Islam itu membedah tentang tohara? Saudara, tidak boleh kita melupakan seorang muslim tergambar dalam pikirannya ketika kita mau sholat, kemudian Allah wajibkan kita ketika mau sholat bersuci, yakni berwudulah kita dengan air 5 kali sehari semalam untuk kita beribadah kepada Allah. Lalu apakah hanya sebatas ini kita disuruh bersuci? Sebatas 5 kali kita berwudu? Hanya itu tujuan Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bersuci? Begitu. Tidak boleh terbayang dalam benak kita Allah wajibin kita hanya 5 kali bersuci. Bukankah seorang muslim itu mengenal ibadah itu bukan sholat doang, zakat juga ibadah, puasa juga ibadah, baca Quran juga ibadah, baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah, beristighfar juga ibadah. Kenapa ini tidak diwajibkan bersuci? Artinya ketika orang berzakat, mengeluarkan zakat, enggak apakah kudu punya wudu? Begitu. Ketika puasa, apa kudu punya wudu? Ketika berdoa, apakah diperintahkan untuk berwudu? Baca sholawat, baca istighfar, dan seterusnya. Kenapa dibatasi pada sholat saja? Bukankah tujuan agama ini adalah bersuci? Buniyah hadzal din 'ala nadhafah. Islam itu dibangun di atas kesucian. Sering kita mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kenapa ini hanya pada sholat? Sebetulnya saudara, jawabannya wallahu a'lam bihaqiqatihi. Dalam sholat ini dikerjakan secara berjamaah di masjid dan kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga tidak boleh seorang muslim tampil
cukup, kita akan berbeda cuma 4 saja, yakni nomor 1 dari 4 itu sudah. Islam ini mengajarkan bersuci, maka di dalamnya di sana betapa Rasulullah SAW bilang siapa yang makan bawang mentah gak usah ke masjid, sholatnya di rumah aja. Yang makan jengkol kata Nabi di rumah aja sholatnya, gak usah ke masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka tohar. Jengkol itu bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Begitu orang Arab dikasih makanan ini, mahadat to'am, makanan apa ini? Ditanya, bingung jawabnya, apa ini makanan? Dia komentar nih orang Arab, zepur, makanan nikmat, zen itu nikmat, kul itu makanan nikmat, zen, kul, kata kita, iya, jengkol, itu begitu, kawan begitu tuh sejarahnya kawan. Zen pun berubah jadi jengkol, ya udah begitu, sampai berubah kancing lepis, apa aja, itu begitu. Nggak ada di sono masalahnya makanan ini, adanya di kita punya negeri. Zen pun satu makanan yang berkhasiat mengkikis penyakit kanker. Orang yang makan jengkol jantungnya bakal sehat, tidak bakal kena penyakit kanker. Jengkol itu nih begitu, itu begitu. Ini dari bahasa Arab. Nabi menyuruh kita bersiwak, bergosok gigi. Nabi menyuruh kita dengan pakaian yang bersih. Ini karena Islam berdiri di atas kesucian. Jadi berbicara bersuci bukan sebatas suci fisik, suci aspek lahiriah. Di dalam lagu Indonesia Raya aja, coba perhatiin, bangunlah jiwa, bangunlah badan. Jadi yang pertama kali kita harus bersihkan adalah jiwa. Dari jiwa ini dibersihkan dari ujub, sombong, ya bangga diri, ngeluh, macam-macam. Kudu bersih sehingga bisa duduk sifat ketawaduan, duduk sifat qanaah. Tapi tidak cukup ini aja, karena ini batin, tidak kelihatan. Kudu terus mensucikan, melahirkan anggota tubuh kita yang 7. Tidak boleh kita memakan barang yang haram. Tidak boleh kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak boleh dalam rangka kesucian. Begitu. Tidak boleh tangan kita ngambil barang yang bukan haknya dalam rangka taharah, dalam rangka kesucian itu sendiri. Sampailah pada akhirnya di Islam diajarkan bagaimana cara kita menghadap kepada Allah. Padahal menghadap kepada Allah bukan dalam sholat saja. Allah memandang kita dalam 24 jam. Maka bukan saja kita kudu suci ketika sholat saja, kudu suci ketika ke masjid saja, tapi kita kudu suci dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan inilah kenapa ulama-ulama Islam menuliskan kajian kitab Thaharah sebagai pembuka. Bila ulama yang berjurus kepada ilmu fiqih pada berbicara tentang wudu, air dan seterusnya, maka ulama sufi akan menerangkan tentang taubat sebagai terminal pertama di dalam pembedahan kesucian batin. Kudu bersih hati dari tujuan. Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau mengangkat berbicara thaharah dengan kalimat hikmah pertama, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalat. Di antara pertanda berpegangan pada potensi diri, kurangnya pengharapan kepada Allah manakala gagal. Jadi sandarannya harus Allah, tidak boleh amal. Begitu. Ini namanya kesucian sir.
Itulah yang poin keempat di dalam kajian Taharah yang tadi kita klasifikasikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ke depan kita akan mengkaji tentang babul miyah. Karena berbicara bersuci di antara alatnya adalah air, maka yai kita akan menjelaskan babul miyahi, bab menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas tentang air mana yang boleh buat wudu mandi, air mana yang tidak boleh buat wudu dan mandi, air mana yang buat minum juga nggak boleh, buat wudu apalagi. Ini nanti ke depan. Tapi janjinya kata DKM kita Bapak Dr. Jamil ini 25 menit. Udah lewat kayak dari 25 menit. Kita kajian segini dulu. Baik, nanti hadis kita bedah pertemuan mendatang. Hadis pertama, mudah-mudahan hadis pertama selesai pertemuan mendatang, biar kita 1.500 pertemuan rapi. Kalau enggak, bisa puluhan ribu pertemuan kajian kita. Sedikit demi sedikit, segini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekelumit tentang Taharah sebelum kita membedah tentang hadis nomor 1, yakni berbicara babul miyah. Wallahu a'lam bishawab.